berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun Kabupaten Rotendao yang kita semua cintai, karena Bapak Usman ini putra asli Rotendao. Kita harus bangga karena orang tua kita, papa kita mau langsung turun lapangan untuk berjumpa, bertemu dengan orang tua di tengah-tengah kesibukan untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Dapil 2 NTT, terlebih khusus di Kabupaten Rotendao. Kabupaten Rotendao kita telah merasakan begitu banyak cinta, kasih sayang dan perhatian dari Bapak Usman. Tadi kami sebelum ke sini kami bercerita sebentar, Bapak menyampaikan bahwa telah memberikan bantuan rektor Kombe 3 unit, dan tahun ini ada lagi 4 unit, belum lagi tambah rektor, belum lagi tambah anak-anak yang ada, yang hari ini kita saksikan. Kita akan tanam perdana durian musang, varietas musang. Yang mau mewakili sampaikan begini, hari ini kita bukan sekedar menanam anakan durian, tetapi kita menanam emas hijau. Kenapa saya bilang emas hijau? Karena ini suatu kelak nanti berkat ini akan dipanen oleh anak cucu kita. Tadi Bapak Usman sampaikan kepada saya bahwa durian ini per buah harganya Rp300.000. Bapak Mama kali sudah. Kalau satu pohon kita tanam 3 tahun, 5 tahun kali sudah berbuah. Satu pohon dalam setahun kalau menghasilkan 50 buah kali 300.000 sudah berapa? 15 juta. 15 juta kalau kali dengan 2.000 anakan sudah berapa? 300 miliar yang akan berputar di 3 desa sesuai yang Bapak Kadis sampaikan. Maka penegasan yang pertama mewakili ajak kepada kita semua, jangan hanya tanam tapi rawat. Harus rawat dengan penuh cinta kasih sayang. Karena apa? Dari hasil ini Papa Mama bisa sekolahkan anak-anak, bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada Papa Mama. Gotong royong bekerja sama, jangan sampai nanti satu iri dengan yang lain. Jangan, kerja sama. Kalau satu berhasil, sampaikan lagi ke kelompok yang lain bagaimana caranya sehingga sama-sama bisa berhasil. Selamat datang Bapak Camat. Kita sudah saksikan bagaimana kerja nyata daripada orang tua terkasih kita, Bapak Usman. Berarti mewakili mau bilang begini, kita tersalah itu. Maka kasih sayang yang sudah Bapak Usman kasih, Bapak Mama juga harus bisa balas lewat kasih sayang. Ini mewakili tidak bicara politik, tetapi bicara tentang hukum tabur tuai. Nah, hari ini Bapak Usman sudah datang menanam di kita, tentu dengan harapan bisa menuai yang tidak hanya Bapak Usman rasakan, tetapi dampaknya ya untuk Bapak Mama masyarakat yang ada di Rote Selatan. Rote Selatan ini luar biasa. Ada dari hari satu Rote, udara yang paling sejuk, paling dingin ialah di sini. Akan tadi 3 desa yang akan dilakukan penanaman 2.000 anakan durian ini. Tadi Bapak orang tua kita bilang begini, nanti tidak hanya durian saja, ada kopi lagi. Aduh, berarti berkat mengalir luar biasa di tempat ini. Tapi kembali mewakili kasih penegasan, karena kita orang Rote ya, tapi bukan di Rote Selatan. Nanti kalau begini senang-senang tanam, tapi tanam habis on rawat, jangan Papa Mama. Sekali lagi hari ini yang sudah Papa Mama tanam, rawat baik-baik, karena ini emas yang Papa Mama tanam ini. Bukan hanya sekedar sebuah anakan durian musang. Ini 5 tahun Papa Mama sudah bisa panen tanaman ini. Belum lagi nanti kelapa, belum lagi nanti kopi. Bahkan Bapak Usman lagi memperjuangkan banyak-banyak berkat yang nantinya akan turun ke Kabupaten Rotendao. Atas nama pemerintah, seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao teristimewa yang ada di Kecamatan Rote Selatan, kami mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada orang tua kami Bapak Usman. Terus kerja nyata turun kepada masyarakat, karena masyarakat menginginkan hal yang demikian. Kita berbangga karena selama ini ada satu utusan yang mewakili daerah kita yang ada di DPR RI.
Ya besok-besok mungkin tidak hanya satu, ada lebih bagus lagi supaya banyak berkat yang diperjuangkan untuk Rotendao yang kita cintai. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Waktu durian ini memang baru pertama untuk Rotendao. Pertama saya ragu, jujur, saya takut karena tanam gagal. Sehingga saya cari referensinya dari mana-mana. Karena gimana saya sebagai anak roti ya saya harus wajiblah berbuat. Karena bukan karena saya buat aja, nanti selalu gagal kan kesian. Oh daerah mana yang cocok untuk durian? Oh ternyata saya ada referensi cari karena saya tanya teman PPL semua dengan Pantai Selatan. Bukan saja, mungkin ada rasa di Pantai Baru juga. Betul? Pantai Baru Selatan mana kan? Pantai Selatan, nah, itu. Nah. Jadi akhirnya ke PCL dari saya minta terima kasih teman-teman PPL yang begitu cepat. Kirim ke PCL-nya durian. Karena waktu itu durian saya minta langsung ke Pak Dirjen. Jadi malahan beliau saya belum ini beliau WA kembali saya, mana CPCL-nya? Nah, akhirnya saya juga kalau saya tidak tidak tepat gerak, wah ini gagal kesian ya nyasar. Nah durian yang ada durian musang, nilai jualnya yang paling tertinggi durian ya. Itu satu buah tuh 300.000 satu buah. Coba bayangkan kalau satu pohon bisa berapa buah satu pohon? 100 buah. Bayangkan di kalkulasi tanam. Seperti apa tadi disebutkan mewakil bahwa tanam emas. Ya. Menyasar kalau dirawat. Nanti bukan sebatas 2.000 aja. Nanti mudah-mudahan dalam waktu masa tanamnya, kalau lihat pertumbuhan bagus, saya akan dorong lagi. Setuju mau ya? Cari tanaman-tanaman yang nilai jualnya tinggi. Oke lah, mungkin mangga bisa. Tapi setelah mangga oke lebih berguna. Tapi waktu kalau banyak, mau pasarnya kemana? Hanya kan bisa buang aja gitu kan, kesian. Itu yang buat bikin orang malas. Tanaman-tanaman yang hasilnya ada, tapi nilai jualnya tidak ada. Pasarnya tidak ada, akhirnya jadi malas. Ngapain harus rawat ini? Itu penyebabnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya durian ini, dengan nilai jual yang sangat tinggi, mudah-mudahan bisa rawat bagus-bagus. Kenapa sih? Nah, ini baru pertama di Rotendao. Sehingga saya bersyukur, terima kasih mewakil juga karena beliau punya keinginan sekali, sangat dimana harus barang ini terawat. Sehingga beliau terjun langsung juga melihat, sampaikan. Sehingga Bapak Mama semua, tolong dijaga, tolong dirawat, jangan sampai waktu tanam habis, lepas buang. Kambing masuk makan, selamat tinggal. Menyasar. Anak-anaknya bukan ambil dari itu, pembawanya dari Jawa. Dari Jawa. Jawa Timur. Menyasar kalau dia tidak dirawat, kesempatan emas yang ada. Karena kalau dirawat, dalam 4 tahun tidak lama, dia berbuah. Yang menikmati siapa? Saya, mewakil kan tidak. Bapak Mama semua yang menikmati. Apa saya tidak mewakil tolong bagi hasil dengan saya? Kan sudah mungkin. Tapi kita ini, mungkin saya sering katakan, politik adalah tempat mencari amal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berbuatlah untuk banyak orang. Sehinggalah di sini durian yang sudah ada, yang nilai jualnya sangat bagus. Di situ Bapak Mama semua tolong rawat. Kenapa kalau rawat? Dia hasilnya bagus, Bapak Mama semua bisa untuk kesejahteraan keluarga, sekolah anak ke depan. Kenapa daerah lain bisa sukses? Kenapa kita tidak sukses? Karena kita tidak punya kemauan, kita tidak fokus. Kalau tidak sukses, asal kita fokus. Kerja apa aja kalau tidak fokus pasti tidak berhasil. Kerja apa aja. Nah, sering katakan bahwa, orang itu sudah dipegang, sudah dipercaya. Saya bukan jadi itunya. Oh, kenapa tidak seperti itu? Oh, mungkin waktu itu, ya sudah, hanya janji aja, ya sudah lepas buang. Tapi ini saya sudah buktikan, saya sudah kasih, tolonglah dirawat durian ini, Bapak Mas. Bisa ya rawat ya? Jadi saya minta tolong juga teman-teman PPL yang mungkin di wilayah kerja ini. Nanti saya juga sebentar sampaikan ke Pak Dirjen juga. Karena ada sahabat PPL, ke Ibu Kepala Badan. Kemarin ini saya bawa Ibu Kepala Badan beliau ke Sumba Perdaya. Saya minta, itu tanam perdana ya, serentak Indonesia. Itu saya bawa juga. Cuma waktu itu saya mau ada roti, mau tanam di mana? Nah, kayaknya sudah ke Sumba Perdaya. Mudah-mudahan dengan adanya durian ini, tempat kita tanam perdana, mudah-mudahan sahabat-sahabat PPL bisa awasi. Karena kalau durian ini berhasil, PPL yang berhasil. Bukan mewakili yang berhasil, atau saya yang berhasil, atau teman-teman Ibu KPP yang berhasil, tapi PPL yang berhasil. Jadi saya sekali lagi kalau teman-teman PPL untuk kita rawat, karena ini barang pertama sekali Rotendao. Kalau saya lihat udara cocok. Dan bukan durian, saya rencana kemarin saya sudah WA ke Pak Dirjen, ke Pak Ali, untuk minta kopi 15.000 anakan. Untuk
Kecamatan Rote Selatan. Saya sudah minta kopi antara Rebusa dan Arabica. Saya sudah minta mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti saya mungkin kesempatan ini saya sampaikan ke Bang WPL, Pak Koordinator ada mungkin tolong buat CPCL-nya untuk kopi. Apa mungkin di Pantai Baru di mana lagi yang dingin. Nah kalau kopi dia lebih senangnya hidup di bawah pohon begini, di bawah pohon kan, di bawah rumah kan. Saya ada minta dibersihkan sudah oleh Pak Ali, Pak Dirjen bahwa sehingga tadi saya tanya kalau teman-teman BPL ada sudah sekalian saya sampaikan tolong buat sekalian CPCL kirim ke saya kirim langsung ke beliau dan nanti kalau minggu depan pas ada rapat saya nanti minta lagi ya untuk ingat lagi dan bukan itu aja saya rencana juga kelapa dalam untuk dikembangkan pada Rote Selatan kan daerahnya subur mungkin seluruh Rote kalau kelapa seluruh Rotenya hidup tapi kalau kopi lebih khususnya Rote Selatan kenapa daerahnya sejuk ya nah sebenarnya Rote Selatan ini daerahnya makmur. Bapak Mama semua, kalau tekun, kalau semangat, saya tambah semangat dan saya dorong. Dan bayangkan ini masih berapa tahun. Bayangkan kalau sampai 2009, kalau saya dorong seluruh anakan ke sini dengan nilai jual yang tinggi, bayangkan berapa puluh ribu anakan yang harus ada di Rote Selatan. Berapa ratus miliar yang ada tiap tahun yang beredar di Rote Selatan. Yang dimati siapa? Bapak Mama semua. PPL, soalnya PPL hanya dapat cuma capek aja. Saya yakin kalau durian ini tumbuh dengan buah yang bagus, orang minta sertifikasi pun Bapak Mama tidak akan kasih. Kenapa? Satu buah 3 saya kasih free dulu, tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mana Bapak Mama kasih, tapi dulu saya tidak kasih. Biar DPL tidak kasih. Paling Bapak Mama nyawa. Oh nanti, kalau menyawa tapi tidak kasih. Kenapa? Nilainya jualnya tinggi, mahal. Jualnya tidak kasih. Jadi saya sekali lagi saya mohon dari Bapak Mama semua yang sebentar ada yang dapat bantuan dari 3 desa. Tolong rawat, tolong jaga. Kebetulan ini dapat juga dari pupuk. Ada 30 ton ya. 30 ton. Pupuk 30 ton. Jadi bukan hanya dengan kosong dengan pupuk. Kan sudah gratis semua. Dengan pupuk. Bisa ya Bapak Mama semua ya? Berarti kalau ke depan mau lagi? Benar. Tapi suaranya kurang. Benar mau? Enggak, kalau mau betul saya dorong. Mau makin saya dorong. Akal mau betul. Hal ini bisa saja. Pasti kasih nama. Asal mau betul. Asal lahannya siap. Jadi yang penting CPCL ini saya bersyukur ada teman-teman PPL, sahabat saya, ada Pak Koordinator. Sehingga kalau mungkin Pak Koordinator kalau pas ada permintaan CPCL kirim cepat. Dan saya juga info, mungkin di sini ada mungkin di kawasan ini ada tanah kehutanan yang masuk tanah kehutanan tidak ada syukur. Kalau ada biar saya bisa sampaikan ke menterinya untuk dikasih jadi ini apa hutan masyarakat hutan ini sosial. Ya, itu sekarang lagi digalakkan juga untuk hutan-hutan itu yang punya kehutanan itu diserahkan ke masyarakat dengan sekian hektar untuk bisa dikelola. Itu lagi kebetulan di Rote ada berapa lokasi itu sebentar sudah saya cerita itu ada. Termasuk Timur juga banyak. Sehingga tapi kembali pada durian ini sekali lagi saya yakin durian ini akan hidup. Karena yang hadir semua saya lihat semangat, apalagi dari kehadiran Wakil Bupati, Rotendao, seorang ibu yang punya kasih. Nah kalau tanaman, kalau tanam dengan kasih, yakin jadi. Karena saya juga tanaman. Saya dari kecil tanam-tanaman apa saya masih hidup. Rumah saya di pinggir pantai. Tanam-tanaman saya hidup. Karena saya dari sudah hobi tanam. Tidak pernah jam 4 pagi saya sudah biasa buka air got untuk keselerikan air tanam. Pasti hidup. Saya sering. Pada daerahnya daerah pinggir pantai. Jadi kalau saya sudah hidup dengan tanaman, sangat mencintai tanaman, saya yakin dengan hari kehadiran Wakil Bupati dengan seorang ibu yang hatinya kasih, tanaman pasti kalau yang kita tanam dengan hatinya kasih, saya yakin subur. Amin ya. Ya. Setuju ya kalau jadi ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Karena sebentar kita akan tanam bersama. Sebelum tanam bersama mungkin jauh sebagai orang beragama pasti tidak. Kedua, mungkin Pak Feran mungkin ada mau tambah sedikit juga.